Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hairunisa, NIM 41142017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang ada pada kuliah database, dosen pengampu oleh Budian Triwiyanti, SSC MCS. Yang pertama menjelaskan mengenai konsep basis data. Sebelum mengenai basis data, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Nah, sistem informasi ini merupakan komponen organisasi yang mengelola atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan suatu informasi. Kemudian, kaitan data dan informasi. Data adalah fakta yang akan diterjemahkan dan dikorelasikan untuk mendapatkan suatu informasi, sedangkan informasi sendiri adalah data yang telah diolah untuk dapat memberikan manfaat yang lebih optimal. Kemudian definisi basis data. Nah, basis data merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan di mana setiap record di dalam suatu file basis data mampu berelasi dengan record ataupun sekumpulan record di dalam file yang lain. Basis data dapat diumpamakan sebagai filing kabinet elektronik yang merupakan repositori atau kontainer dari suatu kumpulan file data yang terkomputerisasi. Nah, misalnya ada filing kabinet yang berisi map-map. Ini diumpamakan sebagai basis data di mana berisi sekumpulan tabel-tabel. Nah, di dalam filing kabinet ini biasanya berisi map-map yang berisi lembaran-lembaran kertas. Ini diumpamakan sebagai tabel yang berisi data. Nah, di dalam map-map ini biasanya ada lembaran kertas yang berisi data. Ini diumpamakan sebagai data atau record. Mengapa sih basis data menjadi materi penting dalam mempelajari suatu sistem informasi? Yang pertama, karena mempunyai kemampuan dalam menyimpan data yang berukuran besar. Kemudian yang kedua, data dapat diakses, diproses, dan memberikan jawaban kebutuhan pemakai. Kemudian yang ketiga, dapat diimplementasikan pada berbagai ukuran dan jenis komputer. Beberapa contoh aplikasi basis data. Yang pertama ada pada industri manufaktur. Contohnya record produksi, persediaan, kemudian ada pemesanan, kemudian ada manajemen rumah sakit, di mana record suatu registrasi, rekam medis, kemudian perawatan, terus pada perhotelan, di mana seluruh transaksinya, kemudian ada perguruan tinggi, di mana record mahasiswa, keuangan, kemudian perpustakaan, kemudian juga ada lulusan. Kemudian penerbangan, ada reservasi, kemudian jadwal penerbangan, personalia, ada record rekaman karyawan, kemudian gaji, kemudian pajak karyawan, dan lain sebagainya. Tujuan pengembangan basis data. Yang pertama, data dalam basis data dapat digunakan oleh banyak pemakai dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, dilengkapi dengan pembakuan dan mekanisme untuk mengatur proses penggunaan file agar data tetap konsisten. Yang ketiga, menghilangkan pengembangan sistem ganda pada data. Yang keempat, ada kebutuhan informasi terpenuhi dengan mudah dan akurat. Yang kelima, dilengkapi mekanisme keamanan untuk melindungi basis data, kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan. Yang keenam, data dalam basis data dilindungi secara privasi dari penggunaan orang-orang yang tidak berwenang. Kemudian keuntungan dari pengembangan basis data. Yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan. Yang kedua, inkonsistensi dapat dihindari. Yang ketiga,
Data dalam basis data dapat digunakan secara bersama. Yang keempat, standarisasi data dapat dilakukan. Yang kelima, pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan. Yang keenam, integritas data dapat terpelihara. Yang ketujuh, pembedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Dan ada batasan aturan basis data. Basis data ini bisa mengalami kerangkapan data, kemudian inkonsistensi data, data terisolasi, terus juga ada keamanan data, dan juga ada integritas data. Yang pertama ada kerangkapan data. Kerangkapan data itu dapat terjadi jika yang pertama data yang sama disimpan lebih dari sekali. Kemudian yang kedua penyimpanan data dapat diperoleh dari data lain. Kemudian inkonsistensi data. Inkonsistensi data dapat terjadi disebabkan oleh yang pertama, proses pemasukan data yang tidak benar, kemudian proses pembaruan data yang tidak benar, kemudian pengendalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Kemudian isolasi data. Nah, data terisolasi dapat disebabkan oleh tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file, kemudian tidak adanya standarisasi data. Itu contohnya berkaitan dengan format data, baik meliputi tipe maupun ukuran data. Nah, data yang terisolasi ini dapat diatasi dengan menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file yang lain. Kemudian menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain. Kemudian bisa menyesuaikan format kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Aspek keamanan data itu meliputi yang pertama ada recovery. Recovery merupakan suatu proses yang menggunakan kembali basis data dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar yang sebelumnya sudah mengalami kerusakan atau kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan atau program aplikasinya. Kemudian ada integrity. Integrity ini berkaitan dengan unjuk kerja sistem yang dapat menjaga data-data agar suatu data itu tetap dalam kondisi yang konsisten, kemudian up to date, dan selalu tersedia. Kemudian ada konkurensi. Konkurensi ini berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data saat digunakan oleh pemakai pada saat digunakan secara bersamaan, supaya terhindar dari kerusakan akibat beberapa transaksi berbeda di mana dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada privasi. Nah, privasi ini dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan dalam mengakses basis data untuk mencegah dan melindungi basis data dari pengguna yang tidak diberikan wewenang dan tidak mengubah apa yang seharusnya mereka tidak dikehendaki. Kemudian ada security. Security ini suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data hilang akibat dari kerusakan pada fisik media penyimpanan, seperti kebanjiran, seperti kebakaran, atau bencana yang lain sebagainya. Kemudian ada integritas data. Integritas data ini berhubungan dengan kinerja sistem agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem. Nah, salah satu cara untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data yang di-input itu benar sejak awal masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, men-set secara seksama prosedur penangkapan data. Kemudian yang kedua, membuat modul dalam aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam SIM. Kemudian ada model data entity relationship. Nah, model data ini merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Nah, yang pertama ada model data konseptual, di mana ada entitas adalah objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain. Misalnya seperti mahasiswa, kemudian ada siswa sendiri, ada dosen, kemudian ada guru, itu dapat dibedakan dengan objek-objek yang lainnya. Kemudian relationship, hubungan antara dua atau lebih entitas. Misalnya, mahasiswa, bimbingan, dosen, itu merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas, di mana hubungannya antara mahasiswa dan dosen. Kemudian atribut, ada sifat atau karakteristik yang melekat dalam satu entitas. Contohnya, untuk mahasiswa itu biasanya memiliki NIM, kemudian memiliki nama, kemudian memiliki tanggal lahir, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu contoh dari atribut di mana selalu melekat dalam sebuah entitas. Kemudian ada beberapa jenis dari atribut. Itu ada 5. Yang pertama itu ada atribut key, di mana atribut key itu yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Biasanya atribut key ini digunakan pada NIM, di mana setiap entitas itu memiliki atribut key yang berbeda, mempunyai NIM yang berbeda. Nah, itu bisa disebut sebagai atribut key. Kemudian ada atribut simple, di mana atribut yang bernilai tunggal. Kemudian ada atribut multivalue. Atribut multivalue ini merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk instance suatu entity. Nah, contohnya itu seperti hobi, kemudian nomor HP, nomor telepon, atau nomor rumah, gitu. Untuk kemudian ada atribut komposit, merupakan atribut yang terdiri dari beberapa atribut kecil yang memiliki arti tertentu. Contoh dari atribut komposit itu yang pertama ada seperti contohnya nama, di mana nama itu kan memiliki nama depan, kemudian nama tengah, kemudian juga nama belakang. Kemudian ada atribut derivatif, merupakan suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai basis data dengan menggunakan MySQL. Nah, manajemen basis data di MySQL ini menggunakan yang pertama ada DDL atau Data Definition Language, di mana pernyataan ini digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Nah, contoh-contoh bentuknya itu ada create, di mana untuk membuat suatu objek basis data, kemudian alter untuk mengubah struktur basis data, kemudian ada drop untuk menghapus objek basis data, kemudian truncate itu untuk menghapus semua rekod dari tabel, kemudian ada rename untuk mengganti nama suatu objek. Yang kedua ada manajemen datanya, di mana data manipulation language DML, di mana pernyataan ini itu digunakan untuk mengelola data objek.
Misalnya insert, menyisipkan, atau menambahkan data ke dalam suatu tabel. Kemudian update data yang ada di dalam suatu tabel. Kemudian ada delete, ini menghapus semua record dari suatu tabel. Terus operasi dasar yang lainnya ada management query, di mana data query language itu menampilkan data dari tabel di sebuah database. Terus bisa menggunakan select atau menampilkan data. Nah, tipe-tipe data yang ada di MySQL itu yang pertama ada karakter, di mana karakter itu ada yang bernama char, varchar, dan teks. Nah, char ini teks dengan maksimal 255 karakter. Kemudian ada varchar, di mana teks maksimal 255 karakter dan bersifat variabel. Yang ada teks dengan panjang maksimal 65.535. Kemudian ada bilangan. Bilangan yang pertama ada tiny, di mana bilangan 1 byte, kemudian ada small int, bilangan 2 byte, int atau integer, itu dengan bilangan 4 byte, kemudian ada bigint, ada bilangan 8 byte, kemudian float, bilangan pecahan 4 byte, kemudian atau double atau real, itu ada bilangan pecahan untuk 8 byte, kemudian ada desimal atau numbering, itu bilangan pecahan. Untuk yang lain-lainnya yang akan dipakai dalam MySQL nantinya adalah date atau tanggal, kemudian date time, waktu, time jam, kemudian enum yang diinput nanti nilai 1, nilai 2, dan nilai seterusnya. Kemudian ada boolean, tipe benar atau salah. Nah, tipe data di sini ada not null. Not null itu istilah tidak boleh kosong. Kemudian ada primary key, itu merupakan kunci primer, di mana kunci primer ini biasanya not null atau tidak boleh kosong. Kemudian ada auto increment, nah nilai naik secara otomatis tanpa diisi. Nah, di sini kita akan praktek menggunakan MySQL. Yang pertama, urutannya adalah membuat database pegawai. Di sini saya menggunakan aplikasi XAMPP, di mana MySQL yang kita pakai itu sudah di start, pastikan. Kemudian kita menggunakan CMD. Pada Pro MySQL, ketik create database pegawai. Nanti akan muncul kalimat seperti ini. Nah, kemudian berikan perintah use pegawai. Nah, berarti kita sudah membuat suatu database yang diberi nama sebagai pegawai. Nah, kemudian kita membuat tabel. Kita membuat tabel pribadi di mana ini berisi 5 angka yang char tipe datanya, kemudian di sini not null, tidak boleh kosong, kemudian primary key, dan nama varchar maksimal 35, not null, tidak boleh kosong juga, kemudian ada tanggal lahir, bentuk tipe datanya date, kemudian sex atau jenis kelamin, enum di input nilainya P untuk pria dan W untuk wanita. Kemudian ada alamat varchar maksimal 35, kemudian ada kota varchar maksimal 15. Mengetahui deskripsi tabel, diberikan perintah dex, kemudian nama tabel. Nah, di sini saya sudah membuat suatu tabel pribadi. Kita akan memunculkan deskripsi tabel perintah dex. Nama tabelnya tadi pribadi.
Yang pertama ada NIP, kemudian tipe char 5, tidak boleh kosong, primary key, defaultnya 0, kemudian ada nama, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, alamat. Kemudian ada cara mengisi data. Itu yang pertama ada insert into nama tabel, nama file, kemudian nilai-nilainya. Nah, ini ada contohnya. Cara menambahkan atau menyisipkan data ke dalam tabel itu caranya ada insert into nama filenya, nama tabel pribadi, kemudian nama file yang pertama NIP, ditulis sesuai yang kalian tadi isi, kemudian tanggal lahir, kemudian ada sex, ada alamat, ada kota. Nah, nilainya kita langsung nilainya. Misalnya NIP-nya 12345, kemudian namanya Ahmad, kemudian ada tanggal lahirnya dari tahun 1967/04 garing tanggal 11. Jangan lupa tanda petik atas, kemudian jenis kelaminnya pria, alamatnya Jalan Muria nomor 3, dan kota Sleman, kurung tutup, titik koma. Nah, untuk menambahkan data sendiri, itu caranya sama, insert into, kemudian nama tabel, nama field, dan seterusnya, kemudian nilai-nilainya tinggal masukkan saja. Nah, untuk melihat isi data yang kita sisipkan tadi, itu caranya menggunakan kalimat select yang pada query. Select bintang from nama tabel pribadi. Di sini saya udah mengisi beberapa nama. Kemudian mengganti nama file. Mengganti nama file ini menggunakan bentuk dasar alter table. Nah, contohnya ini alter table, kemudian nama tabel, change, nama file sebelumnya, kemudian nama file baru, dan tipe data. Nah, contohnya alter table pada nama tabelnya pribadi, diubah dari sex menjadi jenis kelamin, kemudian enumnya masih tetap PW. Nah, bisa membuat juga mengganti ukuran tabel. Kita lanjut, ada drop. Nah, drop tabel ini digunakan untuk menghapus tabel. Kemudian untuk dasarnya itu contohnya drop tabel, kemudian nama tabel. Ini menghapus keseluruhan record maupun file yang ada di dalam data. Kemudian ada update. Untuk update ini, untuk mengupdate data, ini saya akan mengupdate nama Udinsah menjadi Udinsyah. Update pribadi, nama tabel, kemudian set nama Udinsyah, where
NIP 1, 2, 3, 4, 6. Jangan lupa titiknya. Kita tampilkan select from nama Udinsyah yang awalnya dari Udinsah menjadi Udinsyah. Kemudian menghapus baris atau kolom pada suatu tabel. Nah, misalnya nih, di sini saya akan menghapus Ahmad dari tabel pribadi, maka delete from pribadi where nicknya Ahmad adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tampilkan maka Ahmad akan terhapus dari tabel pribadi. Kemudian ada where clause dan operator. Nah, bentuk where kondisi, suatu kondisi. Contohnya, select nama from pribadi di mana effect sama dengan P. Kemudian ada select nama from pribadi where NIP 1, 2, 3, 4, 6. Jadi, where ini untuk pemilihan suatu yang kita inginkan gitu. Istilahnya itu untuk mencari suatu data. Kemudian ada operasional relasional. Untuk sama dengan itu tandanya sama dengan seperti biasa. Kemudian ada lebih dari, kemudian ada kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, contohnya ada select nama font pribadi where NIP kurang dari 1, 2, 3, 50. Nah, kita akan mengerjakan suatu latihannya. Yang pertama ada tampilkan nama pegawai yang NIM-nya sesudah 1, 2, 3, 4, 9. Kita akan menampilkan nama pegawai yang NIP-nya lebih dari 1, 2, 3, 4, 9. Nah, untuk mengetahuinya, kita mencari select nama NIP. Kita ingin tahu NIP-nya, kemudian nama, kemudian from nama tabel, di mana NIP-nya lebih dari tadi yang ditanya, lebih dari 1, 2, 3, 4, 9. Maka kita akan tahu. Nah, yang lebih dari 1, 2, 3, 4, 9 itu dimulai dari 50 sama 54. Ada Intan, Edi, Dahmudi, dan Sinta, Sueb, kemudian ada Junet. Nah, untuk yang nomor 2, tampilkan nama pegawai yang NIP-nya tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, 8. Kita akan cari yang nomor 2, select nama NIP dulu, baru nama from pribadi where NIP sama dengan 1, 2, 3, 4, 8. Ada ini. Kemudian ada operator logika.
Contohnya ada N, di mana N ini sebagai kriteria dan. Nah, contoh. Kemudian ada OR sebagai kriteria atau, kemudian ada not untuk menyatakan tidak atau bukan. Nah, kita langsung mengerjakan soalnya saja. Yang pertama, tampilkan nama pegawai pria yang tinggal di Jogja. Select nama, kemudian kota, ada jenis kelamin ya, tadi ditanyakan jenis kelamin, maka sex, from pribadi, where yang seorang pria, and dan tinggal di Yogyakarta. Kota sama dengan Yogyakarta. Ada Sueb dan Junaid. Kemudian nomor 2, ada tampilkan nama pegawai untuk yang NIP-nya 12346 atau 12350. Select NIP, nama, pribadi, di mana NIP tadi 12346 atau yang NIP-nya merupakan 12350. Ada Udinsyah dan Intan. Kemudian ada tampilkan nama, kemudian jenis kelamin, dan kota pegawai yang bukan seorang pria dan tidak tinggal di Jogja. Maka select nama, kemudian sek, kota, from, jadi, di mana bukan pria, maka were not sex, seorang laki-laki, dan seorang yang tinggal di Jogja, maka or kota Jogja. Nah, kita ada Sinta dan Arum, mereka tidak tinggal di Jogja. Kemudian ada operator between. Operator between ini untuk menyatakan suatu jangkauan. Bentuknya ada select file 1, file 2, kemudian from, nama tabel, kemudian where, nama file, kemudian between, nilai 1, and nilainya. Kemudian ada operator in dan not in. Nah, ini digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Nah, sedangkan not in berarti tidak cocok dengan. Kemudian ada operator like dan not like. Nah, like ini digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Contohnya, select nama from pribadi where nama like tanda seperti tanda persen. Ini berarti digunakan untuk mencari nama berawalan dengan huruf A.
Nah, not like ini digunakan untuk kebalikan dengan like. Nah, tanda persen ini itu disebut tanda wildcard. Contohnya seperti sama dengan like dan not like. Kemudian ada regex. Nah, regex P ini hanya ada pada MySQL. Wildcard dengan tanda kurung siku ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam tanda tersebut. Misalnya select nama from pribadi, where nama regex tanda petik atas, kemudian siku kurung siku SDA. Nah, ini itu merupakan kata atau apa yang berawalan dengan huruf A atau S atau D. Kemudian select nama form pribadi where nama regex B, di mana kurung siku A, IA kurung siku tanda dolar. Titik 2 yang nah ini untuk berakhiran dengan huruf A atau huruf I. Berarti kesimpulannya tanda yang seperti ini itu untuk awalan dan tanda yang seperti dolar merupakan untuk menandakan pencarian suatu kalimat yang berakhiran huruf. Nah, contohnya nih, tampilkan nama pegawai yang mengandung AM. Maka select nama from pribadi di mana nama not like tidak termasuk tidak terdiri dari huruf AN dimanapun AN. Biasanya di awal dan akhir. Nah, Udinsyah, Bagus, Edi, Sinta, Dahmuri, dan Junet tidak mengandung huruf AN. Nah, untuk soal yang nomor 2, tampilkan nama pegawai yang mengandung huruf D dan kemudian di belakangnya dimanapun posisinya ada huruf H. Berarti tidak harus setelah huruf D kemudian H, terserah posisinya ada di mana saja, yang penting ada huruf D yang diikuti dengan huruf H di belakangnya. Maka select nama form pribadi ya, maka menggunakan like huruf D diikuti karena terserah dimanapun letaknya, maka persen D persen H karena letaknya di mana saja. Udinsyah dan Edi Dahmudi diikuti huruf D dan H di belakangnya. Kemudian soal yang nomor 3. Ada tampilkan nama dan tanggal lahir pegawai yang lahir di antara tahun 1969 dan 178. Nah, kita tampilkan tabelnya dulu. Karena penulisan tahun itu harus tetap ditambahkan dengan tanggal. Misalnya kita ingin select nama, kemudian kita ingin menampilkan tanggal lahirnya juga.
from pribadi di mana where tanggal lahir itu di antara maka menggunakan operator between kita ingin yang 9 plus 69 kering 0314 kemudian n karena n between maka diikuti n, kemudian ada 1971 ya 71 1978 maka 0555 ada Udin Syah, Dian Arum, Intan, Edi Dahmudi, Sinta, Sueb, dan Junet. Kemudian ada operator order by. Nah, klausa order by ini berguna untuk mengurutkan data. Contoh bentuk dasarnya itu ada select, nama, kemudian from pribadi, order by nama. Kemudian ada group by. Group by ini berguna untuk melakukan pengelompokan data. Nah, contohnya ada select kota from pribadi group by kota. Kemudian ada klausa having. Nah, klausa having ini digunakan untuk menentukan kondisi bagi group by. Nah, contohnya select kota from pribadi group by kota having kota is not null. Nah, tambahannya ada fungsi agregat. Nah, AVG itu biasanya untuk memperoleh nilai rata-rata pada suatu basis data. Biasanya digunakan untuk gaji karyawan. Kemudian ada count untuk menghitung cacah data. Kemudian ada max untuk menghasilkan nilai terbesar. Kemudian ada min untuk menghasilkan nilai terkecil. Kemudian ada sum untuk menentukan penjumlahan data. Nah, misalnya kita ada soal latihan. Siapakah saja pegawai yang alamatnya tidak kosong? Maka menggunakan klausa having. Berarti nama, alamat, karena from pribadi group by alamat having alamat tidak kosong is no. Kemudian untuk yang nomor 2, nah bagaimana cara mendapatkan jumlah pegawai? Cara mendapatkan jumlah pegawai, maka select, kemudian count, jumlah, NIP, menurut NIP dari suatu tabel pribadi, nama tabel. Nah, ada 9 pegawai. Kita kemudian untuk mencari NIP terbesar, maka select max, min terkecil, maka min NIP from pribadi.
ada 1, 2, 3, 6. Kemudian juga pada maksimal juga seperti itu. Max leave from pribadi. Nah, ada 1, 2, 3, 5, 4. Untuk penggunaan operasi dasarnya seperti select, seperti create, seperti alter, dan lain sebagainya itu tidak harus menggunakan huruf kapital, tetapi menggunakan huruf kecil juga tidak apa-apa, tetap terbaca. Untuk materinya saya sampaikan sampai di sini saja. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.